ini benar Pak, secara kerangka makro benar, tapi ada hal mikro yang saya waktu itu juga mention, tapi belum dilaksanakan oleh Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan. Ada 2 hal. Oke. Saya lihat kalau BI rate-nya sudah naik, SRBI rate harus turun, Pak. SRBI rate harus turun dan senjata untuk mendatangkan capital flow ke Indonesia harus berubah. Dari mengandalkan SRBI berubah menjadi mengandalkan government bond, Nah, tapi memang di sini kita mesti paham juga ini kenapa sampai kebijakan kayak sekarang ini diambil lewat SRBI kan, lewat SRBI, tapi BI mengeluarkan SRBI, ada investor yang beli, perbankan dan lain-lain. Terus BI mengembalikan lagi ke market lewat membeli government bond pemerintah. Di sini kita melihat sebuah bentuk koordinasi yang mana berhasil menurunkan tingkat imbal hasil dari obligasi negara. Ditambah lagi dengan bond stabilization fund, Pak. Ya, jadi tingkat imbal hasil negara itu bond yield-nya yang jangka panjang cenderung turun. Bahkan yang paling unik, Pak, tenor 1 tahun sekarang government bond itu 6,7. Tenor 10 tahun ini juga 6,7, Pak. Oh, sama ya. Nah, itu itu untuk pasar ini, tapi memang itu pemerintah berhasil menjaga tingkat imbal hasil untuk jadinya biaya bunga kita nggak naik ketika pemerintah ngeluarin obligasi. Tapi untuk bond investor, bond trader ini jadi neraka, Pak. Ini neraka bond investor ini yang lagi tercipta sekarang karena tidak ada term premium, tidak ada insentif untuk membeli tingkat obligasi yang lebih panjang, sehingga ini ya yang lagi kejadian sekarang dengan ada resiko yang kita alami sekarang dan dengan yield curve yang sangat flat, Indonesia itu kekurangan instrumen investasi dalam rupiah yang menarik. Itu yang menyebabkan kalau kita lihat di balance of payment kita kuartal 1 di sisi order investment ada peningkatan aset alias outflow dari residen 5,9 miliar US dollar. 1 kuartal aja, Pak. 1 kuartal itu keluar dari Indonesia, yang mana kalau aku lihat dengan kebijakan seperti ini, strategi mikronya harus berubah. SRBI harus turun, government bond yield harus naik. Ini juga, ini harus naik. Tapi di sini ya, kalau kemarin-kemarin kan ini untuk menjaga cost of fund pemerintah. Betul. Tapi itu kontraproduktif dengan strategi untuk menguatkan rupiah. Nah, karena itu saya bilang kalau masih pakai SRBI dan ada bond stabilization fund, ini good for bond market. Bond market dalam artian cost of fund pemerintah nggak naik, tapi untuk rupiah itu salah. Itu kontraproduktif justru. Kalau memang hendak menguatkan rupiah ini strateginya, immediate, mau nggak mau BI dan Kementerian Keuangan harus membiarkan yield ini naik, Pak. Yield naik itu akan menjadi bukti bahwa market mekanisme berjalan dengan baik. Alami. Nah, itu akan bold sign to investor. BI udah naik 50 basis point, yield curve-nya bagus. Indonesia kita bisa percayai di sisi pasar obligasi. Investor akan masuk jauh lebih banyak daripada SRBI, Pak. Dan itu akan membuat rupiah yang saya ceritakan overshooting tadi harusnya sudah menguat. Nah, ini yang paling penting tuh. Ini memang membutuhkan, aku lihat itu kelapangan jiwa, kelegaan hati baik dari sisi moneter ataupun fiskalnya. Harus untuk ini juga komunikasinya harus kalon, karena jujur ketika market dengar BI masih mau pasang SRBI, terus Kementerian Keuangan mau ada bond stabilization fund, market lihat, wah, ini depresiasi rupiah akan berlanjut. Karena yang dilakukan itu sebenarnya bukan strategi untuk menguatkan rupiah, tapi untuk menjaga cost of fund negara. Tapi kita mesti ngerti nih, bahwa ada reaction function kepentingan dari negara kita supaya APBN tidak terlalu banyak menanggung. Nah, ya ini trade off-nya nih. Devisa juga, cadangan devisa tentunya kan harus tetap diamankan. Harus tetap diamankan, benar. Jadi ini trade off-nya, tapi di sini kalau memang targetnya menguatkan rupiah, ya itu policy function-nya harus diubah. Kita nggak bisa lagi pakai SRB, ya harus government bond-nya yang masuk. Nah, dengan kondisi saat ini kalau bicara mengenai tadi indeks harga saham gabungan, capital outflow yang masih terjadi, kemudian bagaimana bond pemerintah ini masih bisa menjadi game changer, sementara kan apakah misalnya pengeluaran produk-produk baru, instrumen baru ini masih memungkinkan? Atau memang karena sentimen MSCI saja nih sampai dengan 1 Juni yang perlu kita tunggu dulu? Saya lihat ya, kalau dari sisi makro ada hal yang menurut saya pemerintah itu belum optimalkan. Pemerintah ya,
saya dari tahun lalu menyarankan Oke. untuk funding kita bisa aman, funding APBN, kita harus issue dimsum bond dan panda bond dalam jumlah yang besar. Oke. Kenapa? Karena saat ini kan trade war sudah terjadi ya. Ini saat ini sedang terjadi perubahan rezim keuangan global. Dari yang tadinya sangat US dollar sentris, itu menjadi tren dedolarisasi di mana-mana. Dan hal yang sama-sama kita lihat ya, Indonesia itu problemnya kan pendanaan, Pak. Iya. Tiba-tiba government bond nyari uang dari mana kan? Iya. Begitu government bond issue rupiah bond kebanyakan, USD IDR-nya naik kan, itu masalah bertahun-tahun. Sementara kalau kita benchmarknya pakai dolar ini bunganya makin hari makin tinggi, Pak. Kalau pemerintah sekarang ngeluarin obligasi dolar itu udah 5,5%. Kalau kita dan dolar ini ya pasca trade war ini cenderung mundur dari pergaulan internasional, dari pergaulan mata uang internasional. Utamanya ya, ibaratnya. Oke. Di sisi lain, China sebaliknya, Pak. Jadi kondisi trade war ini sebenarnya membuat Amerika pelan-pelan berubah jadi China. Dia pengen manufacturing kan ya. Walaupun ya kita bisa skeptical on anything yang Donald Trump lakukan. Tapi mereka di sana. Dan China pelan-pelan berubah jadi Amerika Serikat. China itu mulai tahun 2025 itu sangat agresif untuk renminbi internationalization. Internasionalisasikan renminbinya, yang mana di tahun 2025 Bank Indonesia dan PBOC sudah tanda tangan kesepakatan. Local currency transaction. Dan kita bisa issue dimsum bond dan panda bond dengan bunga yang sangat rendah. Inilah sebenarnya yang harus dilakukan oleh pemerintah, issue dalam non-IDR yang jumlahnya lebih banyak. Dan kenapa renminbi? Renminbi ini posisinya masih seperti dolar di tahun 60 dan 70-an, Pak. Supply-nya hanya akan makin hari makin banyak. Kita bermasalah sama dolar, kenapa? Dolarnya makin hari makin terbatas, Pak. Karena kalau Amerika udah mundur nih mau ngurusin negaranya sendiri. China beda. China masih mengepakkan sayapnya. Ini yang aku lihat harus dilakukan. Karena kalau ini nggak dilakukan, nggak nambah funding mixnya, nggak nambah renminbi, kita akan berputar-putar di masalah yang sama. Mas Fahrul, tapi ini sedikit nih kita potong. Tadi kan sempat menyebutkan bahwa kita harus mengeluarkan banyak instrumen dalam bentuk mata uang rupiah. Nah, bagaimana? Renminbi saya sarankan. Nah, renminbi, berarti lebih kepada renminbi ya. Oke, berarti memang itu yang menjadi salah satu dasar apabila kita menerbitkan obligasi di sana. Dalam artian karena keterbukaan tadi dari pihak China dibandingkan dengan kebutuhan dolar atau bagaimana? Karena kan nanti akan kita coba kejar dengan rupiahnya sendiri begitu. Apakah nanti akan berdampak terhadap rupiah kalau kita mengeluarkan obligasi dalam mata uang asing, misalnya renminbi lah, atau mungkin bentuk mata uang Jepang, yen misalnya di sana begitu? Ya, jadi pada dasarnya terkait dengan foreign exchange itu ada dua cara besar untuk mendapatkan suplai valuta asing, Pak. Antara cara pertama kita lewat perdagangan, kita surplus. Berarti kita dapat foreign exchange kan. Ini terlepas isu surplus yang nggak disimpan dalam negeri ya. Pokoknya itu ada dapat surplus perdagangan. Yang kedua salurannya itu adalah dari kita dapat pinjaman atau penjualan aset ke luar negeri.